saya, bajingan. Hampir 5 tahun kinerja Sang Sultan dan jajarannya menjadi petana leluhur dengan mulut berdosa karena sumpah, tapi itu hanyalah sampah. Perancangan kinerja sebagai patokan kesuksesan pembangunan dengan besar anggaran kian miliaran, namun berbusa janji adalah nyatanya mereka binatang liar. Mulut berbusa, janji dengan lantang disorakan hingga atas nama Tuhan. Saya bersumpah, tapi nyatanya tetaplah sampah. Bajingan. Bukan oleh Belanda ataupun Jepang, bukan pula oleh kaum politikus, melainkan mereka yang menatasnamakan penguasaan tanah ini. Di tanah leluhurku penuh dengan kebencian, rampasan dan tangisan hingga retesan darah. Kebijakan hingga pekerjaan semua adalah mitos bagi para bandingan, menumbuhkan harapan tanpa pernah lagi melirik ratapan. Mereka berlalu, sedangkan rakyat sebagai benalu dan dianggap angin lalu. Itulah Sang Sultan di tanah leluhurku. Tanah budaya, alam yang kaya, tapi tak jaya. Kenyataannya payah, masalah pembangunan tak ada upaya. Kasar, bajingan. Hampir 5 tahun kinerja Sang Sultan dan jajarannya menjejaki tanah leluhur dengan mulut berbusa karena sumpah. Rancangan kinerja sebagai patokan kesuksesan pembangunan dengan besar anggaran kian miliaran. Namun nyatanya mereka binatang liar. Musik. Mulut berbusa, janji dengan lantang disurahkan. Ber kompi kan deh. Orang borak ke, ilo aku. Makan lagi deh. Musik lah pun. Bajingan sang singgasana. Novi, Abi hari bisa mulai. Salah ini digajah bukan oleh Belanda maupun Jepang, melainkan mereka yang menatasnamakan penguasa tanah ini. Di tanah leluhurku penuh dengan tangisan, rampasan dan tangisan hingga tetesan darah. Kebijakan hingga pekerjaan semua hanyalah mitos bagi para petani. Menumbuhkan harapan tanpa pernah lagi melirik ratapan. Mereka berlalu, sedangkan rakyat sebagai benalu dan dianggap angin berlalu. Itulah Sang Sultan di tanah leluhurku. Tanah budaya, alam yang kaya, tapi tak jaya. Kenyataannya payah, masalah pembangunan tak ada upaya. Dasar pembangunan. Hampir 5 tahun kinerja Sang Sultan dan jajarannya menjejaki tanah leluhur dengan mulut berbusa karena sumpah, tapi itu hanyalah sampah. Rancangan kinerja sebagai patokan kesuksesan pembangunan dengan besar anggaran kian miliaran, namun nyatanya mereka binatang liar. Mulut berbusa, janji dengan lantang disorakan hingga atas nama Tuhan. Saya bersumpah, tapi nyatanya tetaplah sampah. Bajingan, tetaplah bajingan. Kini suaraku telah dilantangkan di garis perjuangan kawan-kawanku sekalian. Tapi badannya pemerintah tidak pernah melirik apa yang menjadi perjuangan kita kawan-kawanku sekalian. Kebijakan hanyalah pekerjaan, semua hanyalah mitos bagi perbandingan.
menumbuhkan harapan bagi mereka tetapi Kita yakin Sultan. mereka berlalu sedang berakhir sebagai penyalu dan dianggap angin berlalu. Itulah sang sultan di tanah leluhurku, tanah budaya, alam yang kaya, orang kaya. Kemudahan upaya, masalah pembangunan tiada upaya. Hampir 5 tahun, kinerja sang sultan dan jajarannya kawan-kawan bahkan menjejaki tanah leluhur dengan mulut berbusa. Karena sumpah tapi itu hanyalah sampah. Teman-teman sekalian, saya akan membawakan bertema Pada Gemuruh Dalam Selimut yang diciptakan oleh Nurjanah Mansur, gadis desa. Irasional tak bertepi, sepanjang penghujung jalan mulut berorasi, berharap timbal-balik positif, narasi kritis dianggap arogansi, sebagai musuh dalam selimut antara aparat dengan pendemonstrasi. Padahal keduanya saling mengemban amanat konstitusi, yaitu menjadi pengaman dan penyuara aspirasi. Sekonyol, senggol sedikit dipukuli oleh mereka yang bertangan besi. Hak warga negara serta dibatasi. Kalau jangan terjerumus dalam jeruji. Ku menangis melihat anak negeri mengkeroyok masang tindakan prajurit. Tentu pasti otak instruksi penguasa yang tidak pro kritisasi. Bahkan aku lupa ini zaman oligarki. Semua instansi memiliki kepentingan, dianggap terhalang akan berusaha ditumpang dengan cara apapun seperti penguasa aman dari celaan rakyat. Mungkin itu dari saya. Kawan-kawanku sekalian, mari sejenak kita meratapi kegagalan para pejuang, para penguasa yang telah melakukan intimidasi terhadap kita kawan-kawan sekalian. Maka lewat karya saya sendiri ini saya ingin menyampaikan betapa pedihnya rakyat merasakan ketidakadilan yang diberikan oleh pemerintah. Hampir 5 tahun tanah ini dijajah dan terus dijajah, bukan oleh kawan-kawan, melainkan mereka yang mengatasnamakan penguasa tanah ini. Di tanah leluhurku penuh dengan tangisan, rampasan dan tangisan hingga tetesan darah. Kebijakan hingga pekerjaan semua hanyalah mitos bagi para bajingan. Menumbuhkan harapan tanpa pernah lagi melirik ratapan. Mereka berlalu, sedangkan rakyat sebagai benalu. Dan dianggap angin berlalu, itulah sang sultan di sana leluhurku. Tanah budaya, alam yang kaya, tapi tak jaya. Kenyataan payah, masalah pembangunan tiada upaya. Dasar bajingan. Hampir 5 tahun kinerja sang sultan dan jajarannya menjejaki tanah leluhur dengan mulut berbusa. Karena sumpah tapi itu hanyalah sampah.
rancangan kinerja sebagai patokan kesuksesan pembangunan. Dengan besar anggaran kian miliaran, namun nyatanya mereka binatang liar. Mulut berbusa, janji dengan lantang disuarakan hingga atas nama Tuhan. Saya bersumpah, tapi nyatanya tetaplah sampah. Kalian tetaplah bayangan. Sebuah penderitaan akibat hidup. Karya Farah Marhan. Rakyat dijadikan sejahtera, padahal hanyalah retorika belaka. Hati rampas karena kepentingan, tanpa memikirkan banyak korban. Katanya, di bawah naungan kami korban. Nyatanya, janji hanyalah pemanis buatan untuk meraih keuntungan. Hukum yang ditumpul ke atas dan tajam ke bawah menjadi momok yang menakutkan. Rakyat semula menjadi prioritas, kini akhirnya ditindas. Kekuasaan yang dasarnya untuk mensejahterakan, kini menjadi dasar dari kehancuran. Negeri dibuat, rakyat menjadi korban. Kita cermati secara bersama teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Oke kawan-kawan, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang menyaksikan, aksi Seribu Lilin ini adalah bentuk belasungkawan kami gender oposisi terhadap kepemimpinan IDP Dahlan yang selama 5 tahun tidak pernah hadir sebagai pemimpin rakyatnya, tidak pernah hadir sebagai ibu bagi daerah ini, tidak pernah hadir sebagai orang yang kita sandarkan harapannya. Jadi kami telah menyatakan bahwa 5 tahun Bima Rama itu meninggal sejak mereka dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Bima. Terbukti sampai detik hari ini, malam ini Bupati Bima enggan menemui masa aksinya. Bahkan masa aksi yang datang menyeberangi pulau-pulau, mereka tidak pernah tersentuh hatinya, tidak pernah tersentuh hatinya untuk menemui masa aksi. Bagaimana tidak? Bapak ibu kami adalah petani, bapak ibu kami adalah nelayan, harus meninggalkan pekerjaannya untuk bertemu dengan pemimpin, tetapi bupati enggan untuk hadir. Bahkan mereka membangun tenda di sini berhari-hari. Mereka hanya menuntut bupati melihat mereka jalan-jalan di desa mereka tidak disentuh. Jadi kami sebagai perempuan yang sadar, anak daerah ini, anak daerah yang sadar betul, yang tanggung jawab moralnya untuk bicara tentang daerah. Kami hadir di sini bukan untuk membawa kepentingan siapapun. Mana ada satu pengecut di dunia ini yang berani memungut keberanian seperti ini, mengumpulkan keberanian melawan situasi-situasi genting hanya untuk bertemu dengan bupati. Tetapi kawan-kawan, meski kami diremehkan, meski kami dianggap tidak berguna, tetapi alam akan mencatatnya bahwa bapak ibu kami, darah dan keringatnya tidak akan pernah sia-sia menyekolahkan kita. Kita kembali ke daerah ini untuk bicara daerah, untuk menceritakan kepada seluruh alam
bahwa ada yang namanya Indah Damayanti Putri dan Damlan Nur yang mengaku sebagai bupati dan wakil bupati, tetapi dia tidak pernah menampakkan dirinya sebagai bupati. Namun ketika kegiatan seremonial dia hadir. Ketika pemotongan tumpeng, pemotongan pita, dia selalu hadir dengan keramahan. Tetapi ketika panggilan yang sangat urgent tidak pernah dihadiri. Selalu ada alasan-alasan. Jadi kami di sini hadir sebagai bentuk kekecewaan kita. Kami kecewa punya pemimpin yang tidak pernah pro terhadap kepentingan Bapak Ibu kami. Bapak Ibu kami telah keluarkan darah dan keringat, tapi tidak pernah diindahkan oleh bupati. Setiap tahun Bapak Ibu kami harus mencari hutang di bank-bank, mencari hutang, kemudian bibit-bibit harus dimulai dengan hutang. Biaya produksi tidak pernah dipikirkan oleh bupati. Bapak Ibu kita yang bertani selalu menanggung derita itu. Bagaimana hati kami sebagai anak tidak tersentuh ketika Bapak Ibu kami keluar masuk ke rumah tetangga mencari bantuan, sedangkan petani dan tumbuh-tumbuhan dan pertanian kami membutuhkan segera pestisida dan pupuk. Tetapi uang sudah kami dapatkan, tetapi pupuk juga sudah langka. Pupuk tak mampu kita beli dengan harga yang menjulang tinggi. Ibu Bupati mengatakan, kalau kalian butuh kami, jangan pakaro, katanya. Bagaimana bisa seorang pemimpin menyampaikan hal yang sebejat itu kepada rakyatnya, kepada Bapak Ibu kami yang memohon pertolongan dari tangan kekuasaan, dari tangan kebijakannya, yang seharusnya dia mampu melakukan sesuatu untuk Bapak Ibu kami yang telah menyandarkan harapan dan aspirasinya kepada Bupati. Kami di sini hadir dengan lillahi ta'ala, ingin mengabarkan kepada seluruh alam bahwa ada yang namanya Indah Damayanti Putri dan Dahlan Nur di sini yang telah menyatakan dirinya sebagai bupati dan wakil bupati. Tetapi tidak ada satu hari pun dia menjadi seorang bupati bagi petani. Tidak ada dia menjadikan dirinya sebagai bupati dan wakil bupati untuk nelayan dan buruh-buruh. Kami gender oposisi adalah perempuan yang memilih melepas jubah-jubah kelenaan, yang keluar dari zona nyaman, dan ketika bangun tidur melihat bapak ibunya sudah tidak ada. Pagi-pagi sebelum ayam berkokok, bapak-bapak dari